Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lova Family. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Gunung Tangkuban Perahu. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, Gunung Tangkuban Perahu muncul berasal dari perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang. Pada mulanya, Sang Kuryang merupakan legenda lisan. Kemudian, seiring berjalannya waktu, cerita tentang legenda Sang Kuryang tersebut ditulis dalam naskah Bujangga Manik pada abad ke-15 Masehi. Suatu ketika, di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi. Karena kecantikannya, banyak sekali pangeran yang ingin melamar Dayang Sumbi. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar sekali menenun. Sebagian besar waktu yang ia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika sedang menenun, gulungan benang milik Dayang Sumbi jatuh bergelinding hingga jauh sampai keluar istana. Karena Dayang Sumbi merupakan seorang bangsawan dan ia dilarang untuk berjalan kaki keluar dari istana, maka ia merasa putus asa untuk bisa mengambil benangnya. Maka dari itu Dayang Sumbi bersumpah bahwa siapapun yang bisa membawakan benang miliknya, jika seorang perempuan yang datang, maka akan ia jadikan sebagai saudaranya. Sementara jika yang datang itu laki-laki, maka akan dia nikahi. Dan tak lama kemudian, seekor anjing datang membawakan benang milik Dayang Sumbi. Anjing itu bernama Tumang. Karena telah bersumpah, maka Dayang Sumbi akan menepati janjinya dan menikahi Tumang meskipun dia adalah seekor anjing. Kemudian setelah mendengar Dayang Sumbi akan menikahi Tumang, maka sang raja pun murka dan mengusir Dayang Sumbi dari istana. Setelah itu, Dayang Sumbi tinggal di sebuah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Lalu seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama, Tumang berubah wujud menjadi dewa yang sangat gagah dan rupawan. Lalu sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah, kemudian dikaruniai anak bernama Sang Kuryang. Berjalannya waktu, Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang aktif dan kuat. Namun Dayang Sumbi masih merahasiakan bahwa Tumang adalah ayah dari Sang Kuryang. Hingga suatu ketika Sang Kuryang disuruh oleh ibunya untuk berburu mencari hati rusa. Kemudian Sang Kuryang pergi ke hutan bersama si Tumang. Setelah sekian lama berburu, mereka tidak menemukan hewan buruannya. Sang Kuryang yang merasa kesal dan kecewa karena tidak menemukan buruannya, akhirnya memanah si Tumang hingga tewas. Lalu kemudian Sang Kuryang pulang dan membawa hati Tumang kepada ibunya. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, Dayang Sumbi kemudian memasak hati tersebut. Lalu kemudian mereka menyantap makanan bersama-sama. Dayang Sumbi kemudian menyuruh Sang Kuryang untuk memanggil Tumang untuk diberi makan. Namun, karena merasa bersalah tentang apa yang sebenarnya terjadi, Sang Kuryang kemudian mengungkapkan hal yang sebenarnya, bahwa hati yang mereka makan tersebut adalah hati si Tumang. Dayang Sumbi yang murka terhadap Sang Kuryang kemudian mengusir Sang Kuryang dari rumah dan memukul kepalanya menggunakan centong sehingga meninggalkan luka di kepala Sang Kuryang. Berpikir sang ibu membencinya karena dia telah membunuh si Tumang,
Sang Kuryang pun pergi berlari ke hutan karena takut melihat ibunya yang marah besar. Sang Kuryang lari sekuat tenaga melewati gunung karena melihat kemarahan ibunya. Sang Kuryang menghilang seolah-olah ditelan bumi. Di lain tempat, Dayang Sumbi selalu berdoa kepada dewa agar ia disatukan kembali dengan putranya suatu saat nanti. Dan ia berjanji tidak akan pernah memakan daging. Akhirnya dewa pun menjawab doa Dayang Sumbi. Dayang Sumbi diberikan anugerah berupa kecantikan yang abadi. Sejak peristiwa itu, Dayang Sumbi tinggal sendirian. Ia melanjutkan menenun dan bermeditasi sepanjang waktu. Setelah pergi dari rumah di hutan, Sang Kuryang mengalami kecelakaan lalu lupa ingatan. Lalu Sang Kuryang diasuh oleh seorang petapa bijak yang ahli dalam seni bela diri. Seiring berjalannya waktu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pria yang kuat dan ahli dalam bela diri. Tanpa sengaja Sang Kuryang dipertemukan kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenali. Sang Kuryang sangat takjub terhadap kecantikan Dayang Sumbi dan ia berusaha untuk mengenali lebih dekat. Hari demi hari, Sang Kuryang selalu berusaha untuk bertemu dengan Dayang Sumbi hingga akhirnya dia benar-benar jatuh hati. Suatu ketika, Sang Kuryang mengajak Dayang Sumbi untuk menikah. Namun Dayang Sumbi hanya tersenyum lalu pergi meninggalkan Sang Kuryang tanpa menanggapi perkataan tersebut. Akan tetapi Sang Kuryang tidak pernah menyerah. Dia selalu datang dan mendekati Dayang Sumbi. Suatu ketika keduanya sedang beristirahat di bawah pohon, Sang Kuryang melepas ikat di kepalanya. Dayang Sumbi terkejut. Tak sengaja ia melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang dan menyadari bahwa luka tersebut adalah milik putranya yang hilang beberapa tahun yang lalu. Dayang Sumbi seketika menolak mentah-mentah ajakan menikah dengan Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang membantah. Ia bersikukuh untuk menikahi ibunya sendiri. Dalam upaya untuk menggagalkan rencana Sang Kuryang tersebut, akhirnya Dayang Sumbi mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh Sang Kuryang sebelum menikahinya. Tantangan tersebut adalah membendung Sungai Citarum, menjadikannya telaga, serta membuat perahu yang besar. Namun Sang Kuryang tak merasa ragu sedikit pun untuk memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan bantuan makhluk gaib, akhirnya Sang Kuryang hampir menyelesaikan tugasnya. Melihat hal tersebut, Dayang Sumbi yang tidak ingin menikah dengan Sang Kuryang karena mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anaknya, Dayang Sumbi yang dibantu oleh penduduk desa kemudian membuat manipulasi cahaya fajar dan mereka melakukan aktivitas seperti biasa seolah-olah hari itu sudah pagi. Lalu Sang Kuryang yang merasa gagal dan sangat marah akhirnya menendang perahu tersebut hingga terbalik. Dan perahu tersebut akhirnya menjadi gunung tangkuban perahu yang kita kenal sampai saat ini. Itulah simbol cinta dan tragedi yang terlarang. Sang Kuryang akhirnya menjadi legenda yang dikenal dari tanah Sunda.